Shalom, sahabat Petra yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Sudahkah saudara-saudara mengasihi orang lain hari ini? Pada edisi Embun Pagi hari ini, Selasa 1 November 2022, kita akan mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan melalui Radio Petra di frekuensi 105,7 FM. Embun Pagi saat ini bersama saya, Pendeta Agung Budiarta dari Gereja Kristen Jawa Kebon Agung, Minggir Sleman, Yogyakarta. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, tema Embun Pagi saat ini adalah pengampunan dan bimbingan Allah. Didasarkan dari pembacaan kitab Mazmur 32 ayat yang ke-1. Sebelum mendengar dan juga merenungkan Sabda Tuhan, mari kita bersama memohon penyertaan Tuhan di dalam doa. Bapa kami yang Maha Kasih, di saat pagi yang indah dan cerah ini, kami datang menghadap kehadirat-Mu yang Maha Kudus. Tiada henti-hentinya kami selalu menaikkan syukur kepadamu atas segala anugerah yang Engkau berikan di sepanjang kehidupan kami. Terlebih di saat pagi hari ini, Bapa sudah membangunkan kami dari kami beristirahat. Engkau beri waktu bagi kami dengan cukup untuk memulihkan kekuatan kami. Di hari baru pemberian Tuhan ini, kami ingin melangkahkan kaki di dalam segala aktivitas, kegiatan, pelayanan, dan pekerjaan kami. Oleh karena itu kami mohon bimbingan Tuhan di sepanjang hari ini, agar kami dapat menemukan dan juga merasakan cinta kasih Tuhan atas kehidupan kami dalam berbagai berkat yang Engkau sediakan bagi kami. Kami hendak mendengarkan Embun Pagi melalui Radio Petra di frekuensi 105,7 FM. Hadirlah bersama dengan kami semua, agar kami dapat mendengar, merenungkan, dan juga mengaktualisasikan sebagian dari firman-Mu itu di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu, kami naikkan segala syukur dan hormat kami kepada Tuhan di dalam Yesus, dan ampunkan dosa-dosa kami. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Sahabatku Petra yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan pada saat ini terambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-32 ayat yang ke-1. Mazmur pasal yang ke-32 ayat yang ke-1, demikian sabdanya. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Saya ulang kembali, dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Demikian firman Tuhan, yang berbahagia tentu setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dengan baik, melakukannya di dalam kehidupan kita setiap saat. Haleluya. Sahabatku Petra yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebaiknya kita membaca Mazmur
pasal 32 ini secara utuh. Saya menyarankan saudara-saudara untuk membacanya. Namun saya akan mendasarkan renungan firman Tuhan ini dari Mazmur pasal 32 ayat yang ke-1. Saudara yang dikasihi Tuhan, Mazmur 32 ditulis oleh Raja Daud ketika Raja Daud ditegur oleh Nabi Natan oleh karena dosanya yang mengambil istri Uriah. Hal ini saudara-saudara dapat mencermatinya bagaimana Daud pada saat itu ditegur oleh Nabi Natan di dalam kitab 2 Samuel pasal 12 ayat 1 sampai 25 diceritakan dengan jelas apa yang dilakukan oleh Nabi Natan di dalam panggilan profetisnya sebagai Nabi Tuhan, dan saat itu mendatangi Daud untuk mempercakapkan, mengingatkan tentang kesalahan yang dilakukan oleh Raja Daud manakala dia mengambil istri Uriah. Mazmur ini ditulis juga oleh Raja Daud sebagai ungkapan syukur sekaligus sebagai pengajaran Raja Daud tentang besarnya kasih setia Allah bagi manusia yang berdosa. Oleh karena itu, ketika kita membaca firman Tuhan ini sesuai dengan tema yang kita akan geluti, kita akan belajar dari Raja Daud tentang pengampunan dan bimbingan Allah. Yang pertama tentang pengampunan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kata pelanggaran di dalam kitab Mazmur pasal 32 ayat yang ke-1 ini dalam bahasa Ibraninya pesha, yang kemudian dapat diterjemahkan dalam arti pemberontakan. Sesuai dengan konteksnya, Daud yang sedang berdosa dapat disebut memberontak terhadap Allah Sang Khalik, Sang Pencipta. Karena Raja Daud lebih menuruti hawa nafsunya ketimbang dari ketentuan atau perintah Allah. Pemberontakan itu begitu sangat-sangat serius sehingga Tuhan melalui Nabi Natan menegurnya. Kalau kita membaca dengan baik di kitab 2 Samuel pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-25, kita dapat menemukan pendampingan yang dilakukan oleh Nabi Natan pada saat itu ketika menjumpai atau menemui Daud. Dan akhirnya teguran dari Allah melalui Nabi Natan itu membuahkan hasil dan akhirnya Daud bertobat. Pertanyaannya, lalu apakah Tuhan tidak jadi menghukum Daud? Atas kesalahannya Daud pasti dihukum. Tetapi Daud bukan mati, tetapi anak hubungannya dengan Batseba. Akhirnya Daud bersedih hati dengan tetap rela menerima hukuman Tuhan. Di dalam kitab 2 Samuel pasal 12 ayat yang ke-13 dikatakan, lalu berkatalah Daud kepada Natan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Natan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, meskipun bersedih hati karena meninggalnya anak Batseba itu,
Daud tetap melihat dan mengakui besarnya kasih setia Allah yang rela mengampuni dosanya yang begitu besar. Di ayat yang kelima dikatakan demikian, "Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidak kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku." Meskipun dosa Daud begitu besar sampai membunuh Uria, Allah tetap mengasihinya dengan mengampuni pemberontakannya dan memaafkan atau menutupi dosanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sahabat Petra, Allah menutupi dosa sebaiknya kemudian jangan dimengerti seperti orang-orang dunia menutupi dosa untuk menonjolkan diri. Kita harus mengetahui bahwa Allah adalah Allah yang Maha Kudus, yang membenci dosa, tetapi Ia tetap mengasihi mereka yang berdosa. Sehingga kata ditutupi, saya ulang, ditutupi, lebih tepat diartikan dilindungi. Dilindungi dan ditutupi oleh apa? Kita tahu bahwa yang namanya dosa itu adalah penyebab kesengsaraan. Tetapi semua pelanggaran orang-orang yang percaya terhadap hukum Allah diampuni dan ditutupi atau dilindungi dengan penebusan. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, kata kunci yang harus kita perhatikan di dalam renungan embun pagi saat ini, pertobatan adalah kunci untuk menuju arah pemulihan dosa. Pertobatan ini pun adalah inisiatif anugerah Allah yang menggerakkan umat yang dikasihinya untuk menyesali dosa, meninggalkan dosa, dan kembali kepada Kristus dengan percaya di dalamnya. Tanpa pertobatan, tak mungkin ada kesadaran pentingnya penebusan dosa. Oleh karena itu, ketika Tuhan masih mengingatkan dan memberikan waktu kepada setiap umat Tuhan, mestinya kita harus bertobat. Kita harus mentaati peringatan atau tegurannya dan segera kembali kepada Tuhan. Karena tegurannya itu merupakan bukti bahwa Allah itu masih mengasihi kita, masih memberikan waktu kepada kita untuk berbalik kepada Allah yang Maha Kudus. Kita akan mengetahui sebetulnya bentuk pengampunan dosa yang dilakukan oleh Allah itu hendak mengembalikan manusia itu di dalam citra sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah seturut dengan gambar dan rupa Allah. Sahabatku Petra yang dikasihi Tuhan, di kitab 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9 dikatakan demikian, "Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan." Menyucikan kita dari segala kejahatan itu adalah wujud dari tindakan atau prakarsa Allah yang tidak memperhitungkan kesalahan-kesalahan kita. Sahabatku Petra yang dikasihi Tuhan, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana kita bisa merasakan di dalam kehidupan kita itu tentang bimbingan Allah. Allah itu setia dan adil ke atas kehidupan kita.
Allah itu akan selalu menyertai dan membimbing kita umatnya. Di dalam kitab Mazmur pasal 25 ayat yang kelima pun diungkapkan oleh sang pemazmur, oleh Raja Daud kepada Tuhan. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Tuhan yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini adalah pengingat yang baik akan kebutuhan kita, yang terus-menerus akan bimbingan Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Pola Raja Daud menunjukkan kepada kita bahwa betapa dia membutuhkan bimbingan Tuhan sepanjang hari ketika Daud menghadapi tantangan kehidupan, bahkan pula ketika ia berada dalam keterbatasan sebagai manusia. Raja Daud meminta kepada Tuhan untuk menyertai, memimpin dia dan membimbing sepanjang waktu. Daud selalu memandang Tuhan, sang ayah, untuk petunjuk dan keinginan hatinya adalah menunggu iman yang bergantung sepanjang hari. Dan Tuhan selalu membimbing Daud dan juga menjawab permintaannya. Kalau kita baca di dalam firman Tuhan, apa toh yang kemudian Tuhan tidak berikan kepada Raja Daud? Tuhan memberikannya kepada Raja Daud. Namun sebagai manusia yang berdosa, Daud jatuh dalam kesalahan. Sebagai bentuk pertobatan dari pelanggarannya, Allah mengampuninya dan Allah juga akan tetap membimbingnya. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, memiliki iman yang bergantung kepada Tuhan dan membiarkan Kristus menjadi yang pertama di dalam pikiran akan membantu menolong kita menghadapi tantangan kehidupan sehari-hari, dan Tuhan akan membimbing kita bagaimana mengatasi rintangan dalam rutinitas sehari-hari. Gangguan dapat menarik perhatian kita menjauh dari Tuhan, tetapi kita harus mengingatkan diri untuk berdoa. Ya Tuhan, Allah kami, sepanjang waktu ini adalah panduan dan bantuan saya. Oleh karena itu setiap pagi melalui Radio Petra di frekuensi 105,7 FM, kita selalu mendengarkan bimbingan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita berserah kepada Tuhan atas setiap kehidupan yang akan kita lalui. Di dalam kasih karunia Tuhan, tentu kita merasakan penyertaan Tuhan. Tangan kita dipegang oleh Tuhan, dituntun oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan, sehingga kita dimampukan untuk menghayati. Tanpa Tuhan, kita tidak berarti apa-apa. Sahabatku Petra yang dikasihi Tuhan, kita juga akan melihat bagaimana ketika kita mengajukan permintaan Tuhan dan percaya kepadanya. Kita tahu Tuhan itu tidak pernah akan mengecewakan dalam kehidupan kita. Dia akan membimbing kita, membantu kita sepanjang hari, dan pada saat nanti malam kita menutup hari kita di dalam rahmat Tuhan. Dan inilah yang harus kita praktikkan di dalam rutinitas kehidupan kita sehari-hari sebagai anak-anak Tuhan. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, semoga dengan embun pagi di saat pagi hari ini, dalam penghayatan iman kita yang baik kepada Tuhan, selalu kita menyatakan pertobatan kita kepada Tuhan. Sebagai manusia, tentu kita tidak luput dari kesalahan dan dosa. Tuhan terus memberikan waktu kepada kita. Bahkan juga, di dalam kehidupan iman kita diajari tentang pertobatan senantiasa. Apa itu artinya? Pertobatan yang tetap kita lakukan sebagai anak Tuhan ketika sebagai manusia kita sering kali mengingkari akan kesetiaan kita kepada Tuhan dan terus memohon pengampunan kepada Tuhan. Tuhan pasti akan membuka pintu pertobatan itu kepada kita
dan kita dibimbing di dalam rahmat Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Tuhan memberkati kita dan membantu kita mengikuti firman-Nya. Amin. Mari kita bersama bersyukur kembali kepada Tuhan di dalam doa. Terima kasih Bapa untuk kesempatan yang Engkau berikan bagi kami di saat ini. Sehingga kami Engkau perkenankan untuk mendengarkan sebagian dari sabda-Mu. Kami terus memohon bimbingan Tuhan di dalam kehidupan kami, karena kami sungguh memerlukan Tuhan di dalam setiap langkah kami. Kiranya kami boleh merasakan kasih-Mu itu mengalir di dalam kehidupan kami dan membantu kami, supaya melalui setiap pemberitaan firman Tuhan yang Engkau berikan bagi kami ini, kami dimampukan untuk menjadi pewarta-pewarta kasih, pewarta kebenaran kepada sesama kami, sehingga melalui diri kami, anak-anak Tuhan, sesama kami ini bisa merasakan cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa di surga, saat ini kami hendak memulai setiap aktivitas pekerjaan pelayanan kami. Kami sungguh percaya bahwa Tuhan pasti akan menyertai setiap langkah kami di hari ini, sampai pada saatnya nanti kami boleh mengakhiri segala kegiatan kami dengan sebaik mungkin. Ampunkan Tuhan segala dosa-dosa yang ada dalam kehidupan kami, dan biarlah melalui Radio Petra di frekuensi 105,7 FM terus dapat menjadi pewarta-pewarta anugerah Tuhan, cinta kasih Tuhan kepada orang lain. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian sahabat Petra yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, embun pagi hari ini, Selasa 1 November 2022. Kiranya sabda Tuhan ini memberikan kemampuan, kekuatan, hikmat kepada kita untuk melewati sepanjang hari ini. Saya Pendeta Agung Putiarta dari Gereja Kristen Jawa Kebon Agung, Minggir Sleman, Yogyakarta, mohon diri dan mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sahabat Petra, selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.